Shalom Super Kids. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes. Siap. Tunggu, sudah makan kan? Sudah makan? Pasti bisa lebih semangat lagi. Sekali lagi ya. Apa kabar Super Kids? Dahsyat, luar biasa, antusias. Yes. Siap. Nah gitu dong, yang semangat, jangan loyo. Nah sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, Terima terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan sama-sama ya, tapi harus semangat, gak boleh loyo. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebanyak sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, dinamai di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeay. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Shalom Super Kids. Shalom adik-adik di rumah semua. Gimana kabarnya hari ini? Wah, semua kelihatannya semangat. Semua kelihatannya bersuka cita ini mukanya ini ya. Hari yang spesial, hari Minggu, kita mulai kembali datang di ibadah online Super Kids. Nah, adik-adik, hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita siapkan dulu diri kita, hati kita. Ayo duduk yang bagus, semua udah duduk yang bagus ya. Sudah siap, sudah makan, sudah mandi. Oke, yuk sama-sama kita satu dalam doa. Ikuti Kak Gaby ya doanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini Tuhan kumpulkan kami di ibadah online Super Kids. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau tolong kami Tuhan, Engkau jamah hati kami supaya apa yang kami dengarkan dapat masuk ke dalam hati kami dan dapat bertumbuh buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Nah, adik-adik Super Kids mungkin ada yang bingung ya. Kak Gaby, ngapain kok banyak sayur dan buah di sini? Tapi kok di sini kok ada cikibol ya adik-adik ya, cikibol. Ya ini kayak snack gitu loh adik-adik ya, semua pasti tahu, pasti pernah makan ya Super Kids ya. Nah hari ini Kak Gaby mau membawakan sebagian firman Tuhan ini dengan judul
jangan simpan sampah. Ayo coba diulangi sendiri di rumah. Jangan simpan sampah. Apa maksudnya ya Kak Gebi ya? Nah, adik-adik, supaya tubuh kita ini sehat, supaya tubuh kita ini bisa kuat, bisa memuji Tuhan, bisa sekolah dengan baik, bisa membantu orang tua, kita harus isi tubuh kita dengan apa ya kira-kira ya? Dengan yang ini, atau yang ini? Ayo. Ya, yang ini itu adik-adik ya, banyak vitaminnya, banyak apa ya? Mineralnya, banyak zat-zat yang bisa membuat kita ini sehat dan kuat. Kalau yang ini adik-adik, ya ini snack adik-adik, bisa kalau kita makan terus, ini bisa buat kita sakit tenggorokan, bisa buat kita panas mungkin ya. Kalau kebanyakan ini juga nggak bagus buat kesehatan kita. Nah adik-adik, sekarang sebagai anak Tuhan yang berhikmat, yang mana yang mau kita pilih? Iya, yang mana ya kira-kira ya? Ini kelihatannya enak ini. Ini kelihatannya enak kalau dimakan ini ya. Nah, tapi ini lebih sehat. Pilih mana coba? Ayo. Iya, benar sekali adik-adik, kita harus pilih yang sehat. Pilih buah-buahan, pilih sayur-sayuran ya. Meskipun kadang-kadang nggak mau makan buah, nggak mau makan sayur, harus mulai sekarang kita tanamkan di pikiran kita, aku harus makan sayur, aku harus makan buah supaya aku bisa sehat, supaya aku bisa mempermuliakan nama Tuhan. Oke Super Kids. Nah, apa sih hubungannya Kak Gebi kok ngomong tentang sayur dan buah dan ciki gitu ya? Mungkin adik-adik ada yang bingung di rumah. Yang bingung katakan coba sekali lagi. Yang bingung katakan Wah, luar biasa Super Kids ini ya, taat semua anak-anaknya. Nah, kalau kita isi tubuh kita adik-adik dengan yang namanya sayur, kita akan jadi sehat. Kalau kita isi tubuh kita setiap hari dengan makan yang begini, nanti kita bisa sakit adik-adik. Sama saja kita memasukkan makanan yang gak sehat atau sampah-sampah ke dalam tubuh kita. Jadi kita nggak bisa bugar, nggak bisa sehat, nggak bisa berpikir dengan baik adik-adik. Nah, mulai sekarang kita harus jauhkan makanan-makanan yang nggak sehat dari tubuh kita. Kita harus makan makanan-makanan yang sehat. Sama halnya dengan iman kita, sama halnya dengan hati kita adik-adik. Yuk kita masuk dalam firman Tuhan. Nah adik-adik, sama halnya dengan jiwa kita, sama halnya dengan iman kita, kita harus memberi makan iman kita ini dengan makanan yang sehat adik-adik. Jangan kita masukin sampah-sampah yang gak baik, yang buat kita lemah iman kita, yang bisa buat kita ngedown gitu loh adik-adik. Apalagi di masa yang sulit ini, di masa pandemi ini, kita nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ke sekolah minggu, mungkin ya nggak bisa ketemu teman, dan akhirnya kita merasa down, nggak ngapa-ngapain nih, boring ini di rumah terus ngapain ya, nggak enak, kan lama-lama kan kita berpikir negatif terus adik-adik. Mulai sekarang kita nggak boleh stop, kita harus stop berpikir yang nggak baik, berpikir yang sampah-sampah itu dibuang ya, dibuang jauh-jauh. Ayo coba bilang 1, 2, 3, sampah dibuang jauh-jauh. Yo 1, 2, 3, sampah dibuang jauh-jauh. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Super Kids. Nah, apa yang harus kita masukkan ke dalam hati kita? Ya adik-adik ya, apa coba? Nah, yang harus kita masukkan ke dalam hati kita, pikiran kita, jiwa kita adalah firman Tuhan. Jadi adik-adik sekarang kita harus pikirkan firman Tuhan, baca firman Tuhan ya, dengarkan khotbah firman Tuhan. Kalau ibadah online harus semangat, kalau ibadah online harus mendengarkan dengan taat adik-adik, oke? Nah, kalau kita mengisi pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan, dengan yang baik-baik itu adik-adik ya, puji-pujian, kata-kata yang membangun, itu sama seperti halnya kita makan ini buat tubuh kita makan sehat, ini sayur atau buah yang bisa membuat kita
sehat. Kalau kita ngisinya cuma aduh pusing kepalaku, aduh aku nggak bisa, itu sama saja dengan kita memasukkan sampah ke dalam pikiran kita adik-adik ya. Itu nggak baik ya, nggak boleh ya adik-adik ya. Oke, sip. Nah Kak Gebi itu punya cerita adik-adik, punya cerita dari Alkitab, kisah tentang Kain dan Habel, yaitu saudara ya, saudara sekandung anak dari Adam dan Hawa adik-adik ya. Di mana adalah contoh kita bisa belajar gimana sih kalau menyimpan dendam itu gak baik banget, menyimpan kemarahan itu gak baik banget. Nah kita saksikan cuplikan berikut ini ya adik-adik ya. Kain dan Habel. Kitab Kejadian 4 ayat 1-16. Setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 anak laki-laki. Kain kakaknya adalah seorang petani. Habel adiknya adalah gembala kambing domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Dan Habel juga mempersembahkan daging lemak anak sulung kambing dombanya. Api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Hati Kain menjadi sangat marah dan wajahnya menjadi muram. Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Tapi Kain mempunyai rencana yang jahat. Lalu Kain mengajak Habel pergi ke padang. Tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya sampai terluka parah. Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain, tetapi Kain tidak mau mengakuinya. Tuhan menghukum Kain, Tuhan tidak memberkati Kain, dan Kain menjadi seorang penggembara. Walaupun Tuhan menghukum Kain, tetapi dimanapun Kain berada, Tuhan melindunginya. Wah adik-adik, kita sudah lihat cuplikan tadi ya adik-adik ya, bagaimana cerita tentang Kain dan Habel. Nah sebagian dari adik-adik pasti udah pernah tahu nih cerita Kain dan Habel ya, sering pasti di sekolah minggu mendengarkan cerita Kain dan Habel. Nah hari ini kita akan belajar adik-adik, kenapa sih kok kita harus menjaga hati kita, harus mengisi hati kita, pikiran kita ini dengan makanan-makanan rohani yang sehat. Gak boleh dengan sampah-sampah yang jahat itu. Kenapa ya? Ya sama seperti tadi cerita tadi loh adik-adik, Kain dan Habel. Kain menyimpan kemarahan, dendam dalam hatinya. Coba apa yang disimpan Kain dalam hatinya? Kak Gibi mau tahu, ayo apa? Benar sekali adik-adik, dendam, kemarahan, benci gitu ya adik-adik ya. Mulai sekarang jangan disimpan dalam pikiran kita yang hal-hal seperti itu. Karena hal-hal seperti itu mendukakan hati Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kain mengajak Habel pergi ke padang lalu dipukulin gitu ya. Nggak boleh ya adik-adik ya. Itu sangat mendukakan hati Tuhan adik-adik ya. Jadi kita bisa belajar adik-adik. Dari cerita ini adik-adik kita harus berpikir yang baik-baik. Kita harus memasukkan kepada pikiran kita ini hal-hal yang baik dan terutama dari firman Tuhan. Oke adik-adik, berikan tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita. Nah, kita bisa belajar 3 hal adik-adik dari cerita Kain dan Habel ini. Yang pertama adalah nomor 1, jangan menyimpan kemarahan. Gak boleh ya menyimpan kemarahannya tadi kayak Kain tadi, menyimpan dendam, menyimpan iri hati, marah sama adiknya, iri, kok Tuhan gak suka sama persembahanku, kok Tuhan lebih suka sama persembahannya adikku. Nah itu gak boleh, kita harus selalu mengucap syukur apapun yang terjadi. Mungkin keadaan kita gak lebih baik daripada teman kita, atau mungkin kita mempunyai masalah yang lebih besar daripada orang lain.
Nah adik-adik, kita nggak boleh iri hati, kita nggak boleh bersungut-sungut, kita harus tetap mengucap syukur. Ayo coba 1, 2, 3 Super Kid katakan mengucap syukur. Lebih semangat lagi, mengucap syukur. Tepuk tangan dulu dong buat Super Kid, luar biasa. Nah yang kedua adalah bertobat ketika Tuhan ingatkan kita untuk tidak melakukan hal yang salah. Nah tadi kan Kain, waktu dia menyimpan kemarahan dalam hatinya, Tuhan sudah menegur dia. Ayo Kain, jangan simpan kemarahan dalam hatimu, nanti itu ada dosa yang mengintip di depan pintu gitu kan ya adik-adik ya. Tapi Kain gak mau mendengarkan, Kain gak mau mendengarkan suara Tuhan. Nah adik-adik, kadang-kadang kita juga bisa mendengarkan suara Tuhan loh adik-adik, lewat ibadah Super Kids online, lewat nasihat mama papa, lewat nasihat ibu guru, kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Kita bisa dididik, dinasehati bahkan adik-adik ya, supaya kita jadi pribadi yang lebih hebat lagi, lebih baik lagi. Nah kalau kita sudah mendengarkan itu, mendengarkan teguran-teguran, apa yang harus kita lakukan? Diterima adik-adik, diterima dan dilakukan. Oke adik-adik, yang mau melakukan firman Tuhan katakan yes, yes, yes. Sekali lagi, lebih semangat lagi, yes, yes, yes. Oke deh. Nah poin yang ketiga adik-adik ya, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Kain dan Habel tadi, yaitu mau mengakui kesalahan dan introspeksi diri, serta mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Kita harus berubah menjadi lebih baik lagi adik-adik ya. Kita harus mau introspeksi diri. Apa sih introspeksi diri itu maksudnya Kak Gepi? Berubah adik-adik, berubah dari yang jahat nih ya, misalnya nih jahat, kita harus berubah, nah jadi yang baik adik-adik. Oke sip, sip Super Kid, katakan sip Super Kid, sip. Oke, yang ketiga adalah mau mengakui kesalahan dan introspeksi diri. Jangan seperti Kain yang sudah tahu dia melakukan kesalahan, ketika Tuhan menegur dia, apa yang kau lakukan pada adikmu? Kain ngomong, gak tahu, aku kan bukan penjaga adikku. Nah ini kan gak boleh adik-adik ya, malah lari dari teguran Tuhan. Gak boleh adik-adik ya, kita harus jadi anak yang mau dengar-dengaran, taat dan punya hati yang tulus. Ya, hati yang tulus untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena setiap teguran firman Tuhan, setiap ajaran, setiap nasihat itu sangat berguna buat kehidupan kita. Oke adik-adik? Nah yang setuju boleh tos sama Kak Gepi nih, atau tos kiri kanan, ada temannya, ada saudaranya boleh ditos. Amin, tos, amin. Oke. Nah luar biasa. Jadi kita kan sudah belajar 3 hal tadi ya dari cerita Kain dan Habel. Yang pertama coba apa tadi, kita lihat lagi. Yang pertama tidak menyimpan kemarahan. Yang kedua itulah bertobat ketika kita diingatkan Tuhan. Yang ketiga adalah mau mengakui kesalahan dan introspeksi diri. Oke adik-adik. Nah jadi apa sih yang harus kita pikirkan Kak? Apa sih yang harus kita kerjakan? Ya sebagai anak Tuhan tuh apa sih yang harus kita kerjakan? Nggak boleh yang pikir yang jelek-jelek. Coba apa ya Kak Gepi ya? Apa yang harus kita pikirkan ya? Yuk kita baca sama-sama di Filipi 4 ayat ke-8. Yuk kita baca sama-sama ya. A few moments later. Nah, Filipi 4 ayat ke-8 dengan semangat. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi coba apa yang harus kita pikirkan setiap hari di rumah? Boleh nggak kita bersungut-sungut? Boleh nggak kita males mami, males makan, males belajar, males mandi? Boleh nggak? Nggak boleh adik-adik ya, kita harus memikirkan segala sesuatu yang mulia, yang benar, yang adil, yang suci, yang sedap didengar. Itu yang harus kita pikirkan sehari-hari supaya kita bisa tambah bertumbuh menjadi anak Tuhan yang TOPBGT. Siapa yang mau jadi anak Tuhan yang luar biasa? Angkat tangan. Semua pasti angkat tangan. Oke adik-adik. Nah sampai di sini dulu
ibadah Super Kids hari ini, firman Tuhan pada hari ini. Yuk sama-sama kita tutup dalam doa. Ikuti Kak Gaby ya doanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali diingatkan untuk selalu menjadi anak Tuhan yang dengar-dengaran. Tuhan, ajar kami untuk selalu mengucap syukur dan agar selalu mendengarkan akan firman-Mu. Engkau berkati keluarga kami, Engkau berkati sekolah kami, Engkau berkati orang tua kami, Engkau berkati kesehatan kami Tuhan, supaya kami tetap bisa sehat dan hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami minggu depan di ibadah online Super Kids. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Tepuk tangan dulu dong buat Super Kids. Bye-bye, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.